Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar, Pak Jaya? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya sudah bagus sekali itu PowerPoint yang dibuatnya. Kayaknya sudah siap sekali. Ini memang dokumentasi ya, digitalisasi dokumentasi bahasa, sastra, budaya, kesenian, dan semuanya memang harus didokumentasikan. Kalau nggak didokumentasikan, kita kehilangan jejak. Jadi saya sangat kagum itu apa ya kebijakan Amerika secara umum, Mas. Jadi Amerika itu mengamankan semua koran, semua koran di seluruh dunia. Jadi kalau mau riset Indonesia, riset mengenai Indonesia itu di library kita di sini itu lengkap lah ya. Ya nanti jangan-jangan juga ini dokumentasi Madura ini akan lengkap di sini, gitu loh. Makanya kalau Mas Jaya sudah merintis ini, alhamdulillah ya. Nah, saya ini juga akan membantu mengumpulkan juga, akan saya masukkan, saya upload lah sebisa-bisanya apa saja yang bisa saya jumpai. Itu kemarin itu saya kagum sekali yang minggu lalu itu bahwa syair-syair itu kalau dikejar datanya, dan saya belum mendapatkan nomor Pak Kiai. Oh ya. Kiai Haji Tuwondo ya. Ya, tapi nanti saja. Tapi ini kan bahwa istilah dokumentasi ini memang saya malah mengajak teman-teman yang lain, bukan hanya Situbondo ya, bukan masalah budaya Madura, tapi semua etnis ya, semua etnis. Saya lagi ngajak-ngajak yang lain itu juga sulit loh, Mas Jaya. Jadi mengalami kesulitan. Kesulitan itu kalau yang tua sudah sibuk dengan pekerjaannya, yang muda itu juga sudah. Jadi yang Sunda ini saya juga tidak menemukan, tapi saya masih mencari-cari lah. Gitu. Mas Jaya, ini saya kira bisa saya serahkan langsung kepada Mas Jaya. Itu PowerPoint-nya ya sudah bagus. Saya lihat sebentar, hanya melihat sebentar saja. Ya, silakan Mas Jaya. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, lagi-lagi apa namanya saya membahas persoalan tentang Madura ya, karena saya pikir apa namanya satu hal yang menarik untuk diperbincangkan terkait dengan kebudayaan Madura adalah bagaimana upaya dokumentasi, kemudian upaya pengarsipan. Nah, ini yang apa namanya seringkali menjadi persoalan yang tidak berkesudahan gitu. Terus terang ini saya alami sendiri ketika saya sedang studi, baik itu ketika apa namanya melakukan penelitian skripsi, tesis hingga berbagai penelitian ya, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Madura, itu susahnya setengah mati untuk mencari referensi gitu ya, mencari data, mencari arsip itu sulit sekali, setengah mati sulit. Jadi ini sebetulnya tema ini berangkat dari pengalaman pribadi saya yang saya merasakan betul bagaimana sulitnya mencari arsip gitu ya. Ketika saya masih studi S2 waktu itu, master ya, saya meneliti tentang kebudayaan Madura dan saya berpikir di tempat saya akan ada arsip gitu ya, akan ada arsip-arsip tentang apa namanya kebudayaan Madura, kesenian dan lain sebagainya. Ketika saya pulang, saya datang ke Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pengarsipan, ternyata tidak ada itu. Nyaris tidak ada sama sekali data-data yang saya butuhkan. Iya. Jadi itu kan memberikan tantangan yang bagus ya, memberikan tantangan yang bagus. Itu memang kendala, tapi justru kendala itu yang bisa membangkitkan kita memperbaiki diri, Betul, betul.
Jadi seperti itu apa namanya ceritanya gitu. Kenapa saya mengambil topik ini selain karena topik ini sangat relevan sekali kita perbincangkan di apa namanya di era kontemporer hari ini di mana digitalisasi itu bukan sesuatu hal yang jauh dari kehidupan kita. Bahkan sehari-hari kita sudah apa namanya akrab gitu ya dengan dunia digital. Iya. Nah, itu. Jadi persoalan ini selalu menjadi masalah. Ini tidak hanya terjadi di era saya gitu ya. Bahkan ini juga sempat terjadi di hari-hari ini gitu. Bagaimana teman-teman kita yang sedang studi dan sedang melakukan penelitian itu ketika mereka pulang, mereka mencari data itu nggak ada yang bisa mereka dapatkan gitu. Itu saya juga heran ini nih ya mungkin kritik juga ya untuk apa dinas terkait ya, pengarsipan, perpustakaan, kemudian dinas kebudayaan itu kok bisa tidak ada gitu ya apa namanya data-data terkait kebudayaan daerah gitu. Padahal itu sudah ada amanat dari undang-undang ya. Nanti akan saya bahas di slide. Mungkin bisa di share screen, Prof. Iya. Iya. Nah, oke. Ini topik yang akan saya angkat pada perbincangan hari ini ya, dokumentasi dan digitalisasi seni Madura. Sebetulnya nggak hanya apa namanya, tidak hanya berkaitan dengan Madura ya. Ini persoalan yang nyaris terjadi di hampir semua kebudayaan di Indonesia ya. Karena saya pikir apa namanya dokumentasi ini masih bukan sebuah kebiasaan gitu ya, masih belum menjadi sebuah budaya yang akrab gitu ya, diakrabi oleh masyarakat hari ini gitu. Jadi saya pikir kita perlu memulai gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Prof. Dimyati ini sebetulnya juga salah satu upaya gitu ya untuk apa namanya mendiseminasi lah ya program-program penelitian, kerja-kerja kebudayaan yang saya pikir ini perlu dilanjutkan terus-menerus gitu. Oke, bisa lanjut, Mas. Nah, jadi pertanyaan dasarnya kan, kenapa sih dokumentasi itu penting gitu ya? Dokumentasi seni, dokumentasi kebudayaan itu penting itu kenapa? Gitu. Jadi ada persoalan yang mendasar yang tidak kita sadari gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana tantangan zaman gitu ya, tantangan modernitas gitu. Serta persoalan merosotnya popularitas seni, terutama seni tradisi alit ya. Jadi ini saya ambil terma ini saya mengutip apa namanya terminologi dari Prof. Ahimsa. Prof. Hedi Sri Ahimsa ini membagi kebudayaan jadi tiga gitu ya. Tradisi jadi tiga, ada tradisi ageng ini tradisi yang berkembang di keraton gitu, di pusat apa namanya sentral kebudayaan. Kemudian ada tradisi alit ini tradisi kerakyatan ya, very gitu. Kemudian ada tradisi kesukuan, tradisi tribal itu. Nah, tantangan zaman ini tanpa kita sadari apa namanya banyak memberikan pengaruh gitu ya terhadap kebudayaan kita gitu. Sehingga seolah-olah gitu ya seolah-olah itu secara hegemonik itu kita apa namanya satu persatu mulai kehilangan gitu ya, mulai kehilangan dan mulai tergantikan gitu ya, tanda kutip ya, tergantikan karena kontestasi tadi, kontestasi budaya yang tanpa kita sadari. Belum lagi adanya budaya populer gitu ya, budaya populer khususnya di anak muda di generasi milenial sampai generasi yang sekarang ini ya, X dan Z ini ya. Mereka tidak lagi apa menikmati sajian-sajian kebudayaan yang apa namanya yang apa namanya yang tradisi gitu ya, yang mereka tonton ya K-pop ya, kemudian sinema Hollywood dan lain sebagainya. Itu baik gitu, tapi kan ada hal-hal yang menurut saya menjadi porsinya kurang akhirnya gitu. Ya ini kebudayaan kita gitu ya. Porsi kebudayaan tradisi ya, khususnya tradisi atau apalagi seni yang tradisi gitu. Seni tradisi alit lagi gitu ya, yang jarang dibincangkan, tidak ada arsipnya, itu menjadi kalah gitu ya. Secara apa namanya? Secara kontestasi akhirnya kalah dengan budaya-budaya populer gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Modernitas ini secara tidak langsung berkontestasi gitu dengan kebudayaan tradisi kita. Nah, ini yang menurut saya penting gitu. Dokumentasi itu menjadi penting untuk setidaknya memberikan landasan gitu, memberikan fondasi untuk kita bisa mengenal setidaknya, mengenal
Setelah mengenal baru kita bisa mengetahui, memahami, baru kita bisa mengaplikasikan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita nggak punya rekam jejak gitu ya, tidak punya data gitu tentang siapa diri kita, itu kan menjadi ahistoris gitu ya. Kita berpenampilan seperti Korea misalkan ya, atau ya nggak apa-apa, tapi kan akhirnya kita nggak kenal itu diri kita siapa sih, ini kita lahir dari mana gitu. Nah ini yang menurut saya penting. Yang pertama itu. Kemudian aspek yang kedua adalah lemahnya regenerasi, membutuhkan kader-kader seni tradisi. Ini saya kasih contoh seni tradisi, tapi sebetulnya bisa kita angkat lebih 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 holistik gitu ya, lebih lebih luas, lebih umum ya, budaya misalkan. Jadi regenerasi ini nyaris terputus gitu. Saya melihat ini di praktik lapangan sebetulnya. Salah satu contoh seni lah misalkan ya, karena saya lebih banyak berkutat di seni. Salah satunya seni saja. Saya ambil satu seni, misalkan seni Macapat ya, seni Mamaca di Madura itu. Nyaris seniman yang saya temui itu umurnya itu 50 tahun ke atas itu. Paling muda itu 50 tahun. Nggak ada yang ya ada 45, 46 gitu ya. Jarang saya menemukan praktisi maca yang usia 30, usia 20 gitu. Ini nggak ada, hampir nggak ada. Jadi kita bisa membayangkan kader-kader yang terputus, regenerasi yang bermasalah, ini akan menjadi bom waktu gitu ya, akan meledak pada saatnya gitu ya, 20-30 tahun ke depan mungkin nggak ada lagi praktisi itu kalau itu tidak didokumentasi gitu. Bagaimana anak muda bisa belajar gitu, bagaimana saya misalkan saya ingin belajar memaca tapi saya nggak punya arsipnya gitu, saya harus belajar ke siapa, sementara transmisi keilmuan di masyarakat tradisi itu eh, sangat sulit untuk diterapkan di zaman sekarang gitu ya. Di zaman dulu orang-orang bisa berproses ya, bertransmisi pendidikan melalui apa namanya, apa istilahnya kalau nyantrik gitu ya, nyantrik gitu. Saya harus ikut dari panggung ke panggung yang lain gitu. Itu bagi orang zaman dulu oke, it's okay itu. Tapi di zaman sekarang di mana era teknologi, era digital, dan anak-anak sekarang cenderung tidak sabar gitu ya, cenderung apa, cepat-cepat itu karena kondisi zaman yang seperti ini. Itu nggak relevan gitu. Transmisi pendidikan seperti ini nggak relevan. Nah ini yang menurut saya penting gitu. Bagaimana anak-anak muda ini harusnya ada kesadaran untuk mendokumentasi. Nah, dokumentasi itulah yang nanti menjadi bekal bagaimana dia menjadi apa namanya, bisa memahami, bisa mempelajari, dan yang terakhir bisa menguasai akhirnya gitu. Jadi ini yang kedua. Jadi permasalahan pertama modernitas, yang kedua adalah putusnya regenerasi ya. Kaderisasi itu hingga saat ini menjadi masalah gitu. Kemudian yang ketiga, seni tradisi umumnya dapat bertahan karena pengabdian para pemainnya. Bukan karena dukungan institusi, bukan karena pemerintah, bukan karena swasta. Ini amatan saya gitu Pak ya. Jadi ketika saya bertanya, kenapa sih Bapak masih mau gitu melakukan tradisi ini? Ya itu karena panggilan jiwa mereka, bukan karena pemerintah, bukan karena alasan apapun. Nah, itu menjadi masalah gitu. Itu kalau orang-orang yang seperti itu gitu ya, itu ya rata-rata ya orang-orang yang apa namanya, yang sudah berusia gitu ya. Anak-anak zaman sekarang sudah terputus itu. Wacana tentang kebudayaan, tentang tradisi, itu sudah sulit sekali mereka pelajari gitu. Transmisinya itu terputus gitu. Transmisi pengetahuan itu terputus. Belum lagi sekolah juga tidak memberikan ruang itu gitu loh. Pelajaran tentang kearifan lokal itu nyaris nggak berlangsung di sekolah gitu ya. Ya itu permasalahan yang ketiga itu, bagaimana apa namanya, perasaan itu hanya muncul dari si pengabdi itu, para pemain itu, para pelaku apa namanya, kebudayaan itu sendiri, tapi tidak didukung oleh pemerintah dan yang lain. Kemudian yang keempat, belum adanya rencana induk dan strategi umum pengembangan seni tradisi, ya belum tersusun dengan baik dan jelas di tangan pemerintah, pemangku kebudayaan dan yang lain, yang memungkinkan rencana tersebut diwujudkan dengan mudah oleh siapapun. Jadi memang belum terbentuk gitu ya strategi kebudayaan di ranah pemerintah gitu, itu belum terbentuk, sehingga ya bisa dibayangkan kalau strateginya saja belum bisa berjalan gitu di ranah akar rumput, ya bagaimana bisa ini mengaplikasikan gitu ya.
Padahal sebetulnya sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan itu sudah ada. Nanti akan saya singgung. Kemudian yang kelima adalah permasalahan kualitas itu sendiri. Nah ini mungkin sering ya disinggung oleh Pak Surahman Dimyati bagaimana iya namanya ini ya namanya pelaku seni tradisi kadangkala mereka masih bersifat sangat konservatif gitu ya, bersifat sangat konservatif dan susah untuk beradaptasi dengan zaman gitu. Jadi persoalan adaptasi ini jadi masalah juga akhirnya. Yang muda nggak mau tahu, yang tua juga nggak mau mengerti, gitu. Nggak ketemu. Nah ini persoalan kan gitu. Ya ini kan perlunya duduk seperti ini karena ya. Kita berbagi. Jadi bukan hanya Betul. Madura, tapi juga Jawa, Betul. juga Sunda, Betul. juga Minang, Bugis, apa ini. Tapi ya sulit lah ya dalam kondisi seperti ini. Nanti memang harus apakah undang-undang sendiri itu sampai ke implementasinya di daerah itu loh. Saya sendiri kan sebetulnya ingin kontak dengan kepala dinas atau apa, tapi memang mengalami kesulitan sampai sekarang. Ya, jadi persoalan kualitas itu menjadi masalah, gitu. Menjadi masalah. Kualitas ini ya karena itu tadi ya, tidak adanya komunikasi yang baik antara generasi muda gitu ya. Iya, bagaimana ya generasi muda ini kalau saya tanyakan kenapa kamu tidak begitu tertarik dengan kebudayaanmu sendiri misalkan ya. Ya itu karena itu tadi ya. Mereka mau belajar juga komunikasinya nggak nyambung gitu dengan yang tua. Begitupun yang tua sangat konservatif gitu, sangat kolot gitu ya dengan kondisi zaman. Nah, harusnya ada upaya-upaya yang bisa mengomunikasikan harusnya sehingga transmisi itu bisa berjalan gitu. Dan proses namanya kebudayaan itu dinamis harusnya kan, tidak konservatif, tidak kaku gitu, sehingga bisa diterima gitu pada zaman sekarang dan itu berkelanjutan. Nah itu harapannya. Nah ini permasalahan yang saya pikir menjadi krusial gitu ya, dan kita rasakan hingga saat ini gitu. Nah poin inilah kita bisa melihat kenapa dokumentasi seni itu penting gitu. Dokumentasi budaya itu penting karena untuk memberikan landasan, gitu, untuk memberikan fondasi, untuk memberikan referensi gitu ya, untuk setidaknya menjadi menjadi fondasi untuk bergerak lagi ke depan gitu. Kalau tidak ada datanya bagaimana kita mau mengembangkan gitu. Paling tidak kan Iya. dokumentasi ini menjadi data gitu, data primer gitu ya untuk kita belajar gitu. Nah, itu. Mungkin bisa next Mas. Jadi itu permasalahan. Nah, saya berbicara sedikit tentang kelembagaan ya. Ini sebetulnya pemerintah itu sudah membuat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini saya bacakan sedikit. Jadi di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, kebudayaan nasional itu sebetulnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah gitu. Jadi ini kan menjadi landasan sehingga kenapa penting gitu, kenapa kebudayaan daerah itu penting, harus kita lestarikan, harus kita lindungi, harus kita dokumentasikan karena puncak-puncak kebudayaan nasional itu ya sumbernya adalah kebudayaan daerah gitu, yang berinteraksi gitu ya antara satu dengan yang lain dan berkembang. Dan ada kata kunci proses gitu. Jadi tidak berakhir gitu, kebudayaan ini nggak final gitu, tapi terus berkembang, terus dinamis gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi dan konteks tertentu gitu. Kemudian pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jadi sebetulnya program ini undang-undang ini sudah sangat bagus ya menurut saya karena sudah mencakup 4 hal yang menurut saya penting ya. Perlindungan ini salah satunya ya dengan dokumentasi ya, salah satunya. Karena itu sebagai basis pengetahuan gitu. Dokumentasi ini adalah pengetahuan yang bisa ditransmisikan gitu. Jadi salah satu cara perlindungannya adalah mendokumentasi. Perlindungan kemudian pengembangan. Nah,
ketika data itu sudah ada, pengetahuannya sudah ada, source-nya sudah kita temukan, baru kita bisa melakukan pengembangan gitu. Jadi naif sekali kalau kita membicarakan pengembangan tapi tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Nah, ini kan nggak ada mulai start dari mana ya. Iya, betul gitu. Kita seringkali ya di daerah ya Pak ya. Jadi banyak sekali ya argumen-argumentasi ya. Kita harus mengembangkan kebudayaan. Gimana mau mengembangkan wong datanya kita nggak punya gitu. Wong pengetahuan dasarnya kita nggak punya. Nah, ini kan persoalan gitu. Nah, undang-undang sudah jelas, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ini lebih spesifik lagi ya. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, ini kan sebetulnya apa yang kita sebut sebagai dokumentasi dan digitalisasi ya di era sekarang ini. Jadi ini relevan sebenarnya untuk kita perbincangkan terus gitu ya, supaya undang-undang ini benar-benar bisa diimplementasikan sampai ke akar rumput gitu. Nah, celakanya ini hanya bagus di tataran atas gitu ya, di top bagus sekali undang-undang ini, tapi ketika turun ke bawah itu seperti tidak bisa diterjemahkan dengan baik gitu ya dengan pemangku pemerintahan gitu. Ya ini kritik saja. Iya, kan kadang-kadang tidak teranggarkan itu anggaran. ya, oke, bisa lanjut, Mas. Nah, oke, sekarang kita akan melihat sebetulnya budaya dokumentasi di Indonesia, khususnya tentang ini saya kasih contoh saja di bidang saya ya, Pak ya. Jadi karena saya di bidang seni tradisi ya, musik tradisi, ini saya kasih contoh saja. Sebetulnya budaya dokumentasi ini ada nggak sih di Indonesia gitu? Nah, kalau kita berbicara budaya mendokumentasi, itu sebetulnya banyak sekali awalnya itu dilakukan oleh orang-orang Barat ya, orang-orang Eropa. Karena sebetulnya budaya tulis, budaya rekam itu bermulanya di Eropa gitu, bermulanya di Barat gitu ya, orang-orang Barat. Nah, kalau kita lihat kan di awal-awal kolonialisasi itu orang-orang Barat kan banyak sekali melakukan pencatatan gitu ya. Kalau kita melihat sejarah antropologi gitu. Antropologi kan pada awalnya kan studi tentang budaya di luar Eropa gitu ya. Walaupun secara secara politis bisa dikatakan mereka menganggap di luar Eropa itu yang primitif dan lain sebagainya gitu. Tapi pada awalnya mereka melakukan pencatatan, mereka melakukan pendokumentasian tentang budaya-budaya di luar Eropa. Salah satunya di Indonesia. Jadi banyak sekali ketika kolonial itu catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi tentang Indonesia, baik itu secara ekologi, secara budaya, musik dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita amati adalah salah satunya di musik gitu ya, di musik dan di seni ya. Karena pada saat itu ada salah seorang etnomusikolog ya, etnomusikolog dulu bukan etnomusikologi namanya, masih antropologi musik dulu namanya ya, yang studinya ini berisi tentang komparasi gitu, komparasi antara budaya di luar Eropa dengan budaya Eropa. Jadi cikal bakal etnomusikologi atau antropologi musik itu berawal dari mendokumentasi gitu. Jadi mereka orang Barat ini keluar dari Eropa untuk mendokumentasi musik-musik di luar Eropa gitu, merekam gitu ya. Ada yang di Afrika, ada yang di Oseania, ada yang di Asia Timur ya. Salah satunya di Indonesia. Mereka merekam kemudian mereka mengumpulkannya di Eropa lalu mengkomparasi gitu, dengan budaya mereka di Eropa. Jadi studinya seperti itu pada awalnya. Kemudian lahirlah sebuah disiplin ilmu yang sekarang kita kenal sebagai etnomusikologi ya, atau bagian dari persilangan antara antropologi dan musikologi gitu. Nah, salah satu pionir Bapak etnomusikologi yang sangat Indonesianis gitu ya, yang banyak sekali melakukan pencatatan, perekaman, kemudian dokumentasi, itu namanya Jaap Koens. Jaap Koens ini nama lengkapnya Jacob Koens gitu ya. Dia lahir di Groningen ya, di Belanda pada tanggal 12 Agustus 1891.
Yap Kun ini satu-satunya bisa dibilang satu-satunya ya Bapak etnomusikolog yang banyak sekali melakukan perekaman dan pencatatan di Indonesia, baik itu di Jawa, di Sumatera dan tempat lainnya gitu. Jadi kalau kita ke Belanda, ke Tropenmuseum, sekarang mungkin nggak ada ya, ada di Amsterdam ya, University of Amsterdam, itu banyak sekali rekaman-rekaman musik tentang Indonesia. Jadi kalau apa namanya kita pengen mendengar gitu ya, seperti apa sih musik Indonesia di era kolonial gitu, musik Madura di era kolonial, ya kita ke Amsterdam gitu, melihat rekaman-rekaman dari Yap Kun sini. Dan sekarang masih proses untuk dipublikasi ya nampaknya ya. Saya pernah mengikuti konferensinya di Jogja, waktu itu ada Barbara Titus ya, Barbara Titus, Prof. Barbara Titus ini membuka gitu ya, membuka peluang kepada akademisi Indonesia untuk membantu untuk mempublikasi tulisan-tulisan si Yap Kun dan rekamannya itu ada 1.000 lebih. Ada 1.000 lebih kopi musik-musik Nusantara itu ngeri sekali. Dan kawan saya Palmer pernah ke sana melihat foto-fotonya dan melihat wah itu gila itu orang-orang Belanda pada zaman itu ke Indonesia, gila sekali itu, datanya sangat bagus. Nah, sebetulnya dimulai dari ini. Jadi kalau kita bertanya budaya mendokumentasi itu di Nusantara siapa sih yang memulai, itu era kolonial gitu. Karena adanya tadi itu studi antropologi dan studi etnomusikologi itu yang secara secara metodologi itu yang merekam mencatat seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, kalau di Madura siapa yang spesialis di Madura siapa? Itu ada kawannya si Yap Kun, namanya Brand Boys. Ya, ini sering sekali saya saya rujuk ya, karena memang tidak ada lagi orang yang fokus di musik Madura pada zaman itu ya, di era kolonial. Yap Kun mungkin terkenal di Jawa itu ya, tapi dia nggak sedetail Brand Boys ketika mengamati musik Madura. Brand Boys ini dengan pasangannya Van Zip ini dia melakukan dokumentasi musik juga di Madura dengan ditulis di jurnal gitu ya, judulnya Jawa ini, yang isinya berupa kumpulan catatan etnografi tentang musik dan seni di sekeliling Jawa itu ya, dan Madura. Si Brand Boys ini spesifik di Madura. Ya judulnya itu ya The Tunkus Bi Madureisen. Nah, ini yang kemudian menjadi pemantik gitu ya, menjadi pemantik penelitian musik, antropologi dan etnomusikologi di akhir gitu. Jadi yang memantik ini si tulisan Brand Boys ini gitu. Karena sebelum Brand Boys saya kok kurang yakin belum ada tulisan yang membahas tentang atau mendokumentasikan gitu ya seni dan musik Madura. Jadi Brand Boys ini yang menjadi cikal bakal. Kemudian istilahnya babat alas gitu ya. Brand Boys ini babat alas dengan ilmunya dia ya, dengan kacamata baratnya gitu, kacamata kolonial. Karena pada saat itu studi antropologi kan sangat kolonialistik gitu ya, memandang masyarakat Madura dengan cara pandang Barat gitu, sehingga musik-musiknya itu ditranskripsi menggunakan notasi balok gitu. Walaupun saat ini banyak sekali dikritik gitu ya, tapi kita banyak berutang budi. Gitu. Jadi kalau saya berbicara keilmuan gitu ya, kita banyak berutang budi dengan peneliti-peneliti Barat sebetulnya di awal-awal itu. Kenapa? Karena mereka yang mengawali dokumentasi. Gitu. Mereka yang mengawali dokumentasi sehingga ada notasi yang sampai saat ini bisa kita mainkan. Gitu. Di zaman dulu kita nggak punya itu notasi dokumentasi, nggak ada itu. Saya pernah membaca tulisan dari Sukarahayu, Sukaharjana. Ketika dia membawa musisi dari Indonesia untuk bermain di Jerman atau Belanda saya lupa. Ketika ada pameran kebudayaan, ketika itu mereka bermain gitu ya, memainkan komposisi gamelan. Dan di akhir-akhir orang Belanda atau orang Jerman ini tanya itu, kamu kok bisa main itu tanpa catatan gitu? Ini kok tidak kamu catat gitu? Lalu si musisinya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau lupa ya saya buat lagi gitu. Itu orang-orang Barat bingung loh. Kok gitu kan bisa hilang ini karya kamu gitu. Nah sebegitunya gitu, orang Indonesia itu kan
secara kebudayaan kan oral ya, oral tradition. Mereka tidak biasa menulis gitu. Sementara orang Barat, mereka mengabadikan gagasan, kemudian apa namanya, ide karyanya itu ya dengan cara menulis. Gitu. Kita bisa memainkan lagu Beethoven yang beberapa abad-abad lalu sampai sekarang bisa gitu. Sementara di Indonesia pada saat itu nggak ada. Kita mungkin sudah kehilangan banyak karya gending, gending-gending yang monumental di era pada masa itu karena kita nggak punya dokumentasi. Yang kita punya ya oral tradition. Cara mendokumentasikan ya dengan tubuh gitu, dengan tubuh, dengan ingatan. Yang itu terbatas gitu. Mungkin 10-20 tahun hilang itu. Ingatan kita sudah tidak seperti dulu. Nah itulah yang membedakan kenapa di Indonesia budaya mendokumentasi ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting, nggak terlalu dianggap penting.